Pernah nggak sih kalian lagi santai di rumah, tiba-tiba dikejutkan sama sesuatu yang nggak pernah kalian bayangkan? Bukan mantan, tapi hewan-hewan mengerikan yang biasanya cuma ada di film horor, tiba-tiba muncul di sekitar kita. Di video kali ini, gue bakal bahas momen-momen nyata saat hewan-hewan luar biasa bikin geger warga, termasuk kelelawar raksasa sebesar manusia. Siap-siap, tonton sampai habis dan lihat sisi lain dunia hewan yang bikin merinding. Kita mulai dari langganan kehebohan, ular piton raksasa. Bayangin lagi jalan di belakang rumah, tiba-tiba nemu selang air super besar yang ternyata ular hidup. Panik? Pasti. Proses penangkapannya selalu dramatis, butuh belasan warga, kadang pawang profesional, dan kerjasama tim buat ngalahin kekuatan lilitannya. Setelah ditangkap, ukurannya sering bikin melongo, bisa 7-8 meter, berat ratusan kilo. Ini jadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan alam. Karena habitat mereka makin sempit. Jangan sampai teror piton jadi hal biasa. Alam butuh kita jaga, guys. Selanjutnya, kita bahas tentang babi hutan liar. Hewan yang sering dianggap sebagai ancaman besar di pedesaan. Dengan tubuh besar, taring tajam, dan gerakan yang lincah, babi hutan ini datang dengan brutal tanpa ampun. Mereka bukan hanya sekadar lewat, tapi benar-benar mengacak-acak lingkungan yang mereka datangi. Setiap malam, babi hutan sering turun ke kebun warga, merusak tanaman, dan memakan hasil panen yang sudah susah payah ditanam. Tidak jarang, ladang jagung, singkong, bahkan sayuran habis dalam semalam. Bagi petani, ini bukan sekadar kerugian kecil, tapi bisa membuat mereka gagal panen dan kehilangan penghasilan utama. Biasanya, babi hutan datang dalam kelompok besar. Mereka bergerak bersama saling melindungi, dan sangat sulit dihalau. Dalam hitungan menit, satu kelompok bisa menghancurkan satu petak sawah atau kebun. Petani pun sering dibuat kewalahan menghadapi serangan mendadak ini. Dampaknya bukan cuma soal materi. Rasa aman warga juga ikut hilang. Setiap malam, warga harus waspada, takut babi hutan masuk ke pekarangan atau bahkan menyerang hewan ternak. Anak-anak pun jadi takut bermain di luar rumah saat senja tiba. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengusir babi hutan. Mulai dari memasang pagar kawat, jebakan, hingga menyalakan suara keras. Tapi, babi hutan terkenal cerdik dan kuat. Mereka bisa merobohkan pagar, melompati rintangan, bahkan kadang berhasil lolos dari jebakan yang dipasang warga. Akhirnya, warga harus berjaga malam secara bergantian, membawa obor atau lampu, dan terus memantau kebun mereka. Meski sudah berusaha keras, babi hutan tetap saja bisa menemukan celah untuk masuk dan merusak tanaman. Kewaspadaan tinggi di rutinitas baru di desa. Sebenarnya, konflik ini terjadi karena habitat babi hutan makin sempit. Hutan yang dulu luas, kini banyak yang ditebang, diganti jadi lahan pertanian atau permukiman. Akibatnya, babi hutan terpaksa turun gunung mencari makan ke wilayah manusia. Mereka lapar, bukan sekadar iseng atau ingin merusak. Inilah dilema yang dihadapi banyak desa, antara menjaga keamanan dan kenyamanan hidup manusia, atau membiarkan satwa liar tetap bertahan hidup di tengah perubahan lingkungan. Konflik ini jadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan alam, agar manusia dan satwa bisa hidup berdampingan tanpa saling merugikan. Dari darat ke air, buaya sungai. Hewan purba ini kadang muncul di selokan depan rumah, bikin warga panik. Sungai yang tadinya tempat main anak-anak berubah jadi zona bahaya. Proses evakuasi buaya selalu menegangkan, butuh keahlian khusus. Penyebabnya, banjir, sumber makanan menipis, atau buaya peliharaan yang lepas. Fenomena ini bukti nyata batas habitat satwa liar dan manusia makin tipis. Waspada selalu, terutama yang tinggal dekat perairan. Jangan remehkan selokan di sekitar rumah. Predator bisa muncul kapan saja. Sekarang, kita bahas tentang monyet liar. Hewan yang sering dianggap lucu dan menggemaskan, apalagi saat mereka bergelantungan di pepohonan atau bermain di alam bebas. Tapi, di balik tingkah pola mereka yang tampak menghibur, ada sisi lain yang sering bikin warga resah, terutama ketika mereka mulai turun ke pemukiman manusia. Begitu monyet-monyet ini masuk ke lingkungan tempat tinggal kita, siap-siap saja menghadapi kekacauan yang tidak terduga. Mereka bisa muncul kapan saja, pagi, siang, bahkan sore hari, dan biasanya datang berkelompok. Monyet-monyet ini sangat cerdik. Mereka bisa masuk ke dalam rumah tanpa kita sadari, mencari makanan di dapur, bahkan mengambil barang-barang lain yang menarik perhatian mereka. Tidak jarang, mereka juga merusak perabotan rumah tangga
membongkar lemari, atau mengacak-acak isi dapur. Kadang mereka juga mengambil benda-benda kecil seperti remote TV, handuk, atau mainan anak-anak. Semua yang terlihat menarik bagi mereka bisa jadi sasaran. Karena itu, pintu dan jendela rumah harus selalu tertutup rapat, bahkan di siang hari. Warga juga harus ekstra hati-hati saat menjemur pakaian, karena jemuran bisa jadi incaran monyet. Banyak yang akhirnya harus menjaga jemuran secara bergantian, atau menjemur di tempat yang lebih tersembunyi agar tidak diambil atau diacak-acak oleh monyet. Monyet-monyet ini bukan hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan luar biasa untuk membuka pintu atau jendela yang tidak terkunci. Mereka bisa memutar gagang pintu, bahkan mendorong jendela yang hanya disangga kayu. Jika merasa terancam atau terpojok, mereka bisa menjadi agresif, menunjukkan gigi, berteriak, atau bahkan menyerang manusia yang mencoba mengusir mereka. Anak-anak dan lansia adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi seperti ini. Anak-anak sering penasaran dan ingin mendekati monyet, padahal itu sangat berbahaya. Lansia pun bisa kaget atau terjatuh saat tiba-tiba melihat monyet di halaman atau bahkan di dalam rumah. Oleh karena itu, keluarga harus selalu waspada dan saling mengingatkan. Berbagai upaya pengusiran sudah dilakukan warga, mulai dari mengusir dengan tongkat, membuat suara keras, hingga mengejar mereka secara beramai-ramai. Namun, monyet-monyet ini sudah sangat terbiasa dengan kehadiran manusia. Mereka tidak mudah takut, bahkan kadang justru balik menantang atau mengabaikan upaya pengusiran tersebut. Sebenarnya, masalah ini muncul karena habitat asli mereka, yaitu hutan, semakin berkurang akibat penebangan dan alih fungsi lahan. Hutan yang dulu menjadi rumah dan sumber makanan mereka, kini makin habis, sehingga mereka terpaksa mencari makan ke pemukiman manusia. Perubahan lingkungan ini membuat jarak antara manusia dan satwa liar semakin dekat. Jadi, sebenarnya monyet-monyet ini datang ke pemukiman bukan untuk mengganggu, melainkan untuk bertahan hidup. Mereka mencari sisa makanan, buah-buahan, atau apapun yang bisa dimakan di sekitar rumah warga. Kadang, mereka juga mengais sampah atau mencari makanan di tempat pembuangan sampah. Inilah potret nyata konflik antara manusia dan satwa liar yang semakin sering terjadi di banyak daerah. Jika tidak ada solusi, baik dari sisi pelestarian hutan maupun pengelolaan sampah dan makanan, konflik ini akan terus berlanjut dan bisa membahayakan kedua belah pihak, baik manusia maupun monyet liar itu sendiri. Selanjutnya, kalajengking raksasa. Ukurannya bisa sebesar telapak tangan, bikin siapapun lari terbirit-birit. Sering ditemukan di tempat lembab dan gelap, bahkan di dalam sepatu. Sengatannya bisa sangat berbahaya, apalagi bagi yang alergi. Penemuan ini biasanya viral, bikin warga langsung bersih-bersih rumah. Para ahli bilang, kemunculan mereka di pemukiman tanda habitat terganggu. Selalu cek sepatu sebelum dipakai, dan jaga kebersihan rumah. Kejutan kecil dari mereka bisa berakibat besar. Ini dia puncaknya, kelelawar raksasa. Hewan malam yang satu ini sering jadi bahan cerita seram, tapi juga bikin penasaran banyak orang. Dengan ukuran tubuh yang luar biasa besar, kelelawar raksasa benar-benar berbeda dari kelelawar biasa yang sering kita lihat beterbangan di malam hari. Mereka punya keunikan tersendiri yang membuat siapapun yang melihatnya langsung terkesima atau bahkan ketakutan. Salah satu spesies paling terkenal adalah Giant Golden Crown Flying Fox. Kelelawar terbesar di dunia yang bisa ditemukan di Filipina. Rentang sayapnya bisa mencapai 1,7 meter, hampir selebar pintu rumah. Tak heran kalau video dan foto-fotonya sering viral di media sosial, bikin geger netizen seluruh dunia. Banyak yang mengira itu editan atau hoax. Padahal hewan ini benar-benar nyata dan hidup di antara kita. Di Indonesia sendiri, kita punya kalong, kelelawar raksasa lokal yang tak kalah mengesankan. Ukurannya bisa bikin siapa saja merinding kalau melihat langsung. Kalong sering ditemukan di hutan-hutan tropis, bergelantungan di dahan pohon pada siang hari, dan mulai aktif mencari makan saat malam tiba. Mereka adalah bagian penting dari keanekaragaman hayati Indonesia. Bayangkan saja, kamu sedang duduk santai di teras rumah saat malam hari, tiba-tiba ada bayangan hitam besar melintas di atas kepala. Suara kepakan sayapnya yang berat dan siluet tubuhnya yang besar bisa membuat bulu kuduk berdiri. Tak sedikit orang yang mengira itu makhluk gaib atau pertanda buruk, padahal itu hanya kelelawar raksasa yang sedang mencari makan. Banyak yang mengira penampakan kelelawar raksasa ini hanyalah hoax atau hasil rekayasa digital.
Namun semakin banyak bukti nyata yang berhasil direkam oleh warga dan peneliti, membuktikan bahwa makhluk ini benar-benar ada. Berita tentang penampakan kelelawar raksasa sering menjadi viral dan memancing rasa ingin tahu masyarakat. Tak heran, kemunculan kelelawar raksasa sering membuat warga sekitar takut keluar rumah saat malam hari. Mitos-mitos lokal pun semakin berkembang, mulai dari cerita tentang makhluk jadi-jadian hingga pertanda bencana. Padahal, sebagian besar ketakutan itu muncul karena kurangnya pengetahuan tentang peran kelelawar dalam ekosistem. Sebenarnya, kelelawar raksasa ini adalah pemakan buah. Mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, karena membantu penyerbukan bunga dan penyebaran biji-bijian. Tanpa mereka, banyak tanaman buah yang tidak bisa berkembang biak dengan baik. Jadi, meskipun penampilannya menakutkan, peran mereka sangat vital bagi kelestarian hutan dan pertanian. Sayangnya, penjelasan ilmiah seringkali kalah dengan rasa takut dan mitos yang sudah mengakar di masyarakat. Banyak orang lebih percaya pada cerita-cerita mistis daripada fakta ilmiah tentang kelelawar raksasa. Padahal, dengan memahami mereka, kita bisa lebih menghargai keberadaan satwa unik ini. Kemunculan kelelawar raksasa di pemukiman manusia sebenarnya adalah akibat dari deforestasi dan hilangnya sumber makanan di hutan. Ketika habitat mereka rusak akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan, kelelawar terpaksa mencari makan ke daerah yang lebih dekat dengan manusia. Ini adalah tanda bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Fenomena ini menjadi pengingat spektakuler bahwa aktivitas manusia bisa mendorong satwa luar biasa, seperti kelelawar raksasa muncul di dunia kita sehari-hari. Kita harus lebih bijak dalam menjaga alam, agar makhluk-makhluk menakjubkan ini tetap bisa hidup di habitat aslinya, dan tidak perlu mencari makan di lingkungan manusia. Gimana guys? Dari piton raksasa sampai kelelawar seukuran manusia, semua bukti dunia penuh kejutan. Kisah-kisah tadi bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi pengingat pentingnya waspada dan menjaga lingkungan. Kalau ketemu hewan liar berbahaya, jangan tangani sendiri, hubungi pihak berwenang. Ingat, kita berbagi planet ini dengan mereka. Like, share, dan subscribe kalau suka konten sisi lain seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap hati-hati dan asyap!